Baik, selamat siang semuanya. Kita jumpa kembali dalam pertemuan yang kesekian kalinya. Ini pertemuan ke-10 kali ya. Kita ke materi modul 5. Materinya tentang bahasa proposal penelitian dan bahasa proposal kegiatan. Nah, di kali kemarin Mem sudah menjelaskan seperti apa bahasa proposal penelitian dan proposal kegiatan. Jadi materi inilah yang nantinya akan mendampingi kalian suatu saat pada saat Anda mau menyusun proposal penelitian terkait dengan mata kuliah metodologi penelitian. Jadi dalam hal ini seperti apa bahasanya, karena kita pada mata kuliah bahasa Indonesia. Nah, hal ini juga nanti akan sangat berpengaruh dan bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia di semua program studi, tidak terkecuali hanya program studi ekonomi, tidak, tetapi semua program studi. Kemudian Anda tinggal mau menyesuaikan kira-kira bahasa apa yang paling cocok kita gunakan pada saat kita hendak membuat proposal penelitian maupun proposal kegiatan. Baik, bersama Muhammad, dan kali ini Muhammad sudah sangat siap untuk mempresentasikan sekaligus sekilas tentang struktur pada proposal penelitian. Disilakan Muhammad. Oke, baik, terima kasih banyak. Selamat siang untuk kita semua. Salam literasi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang proposal. Namun yang akan saya jelaskan terdiri dari dua jenis proposal, yaitu proposal penelitian dan juga kegiatan. Kita akan mulai dari pengertian, lalu kita melanjutkan dengan beberapa struktur dari proposal dan cara mengimplementasikan proposal itu sendiri. Oke. Kita akan mulai dari seperti apa sih proposal itu, pengertiannya seperti apa. Nah, proposal ini adalah sebuah rencana yang dibuat dalam bentuk rancangan kegiatan dalam bentuk tulisan, serta di dalamnya itu dijelaskan secara sistematis dan terperinci. Jadi, semua hal-hal yang ingin diajukan di dalam proposal itu dijelaskan secara jelas, yaitu dengan cara sistematis dan terperinci agar hal yang kita ajukan itu bisa diterima dengan kesepakatan yang jelas. Nah, proposal ini biasanya dijadikan pedoman kerja serta acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Jadi ketika kita memiliki rencana kegiatan, nah proposal ini berguna untuk mengajukan kegiatan yang ingin kita laksanakan kepada pihak yang ingin kita ajukan. Nah, kalau secara etimologis, kita bahas secara etimologis, kata proposal ini asalnya itu dari bahasa Inggris, atau biasanya kalau kita seperti yang kita ketahui, proposal itu biasanya yang sering kita dengar seperti proposal, yakni propose, yang artinya itu pengajuan atau mengajukan atau permohonan. Sebuah pihak memberikan proposal, yaitu untuk menawarkan ide, gagasan, serta rencana kepada pihak lain untuk mendapatkan dukungan. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi kan, secara etimologis pun artinya ini mengajukan. Artinya kita mengajukan sesuatu kepada pihak yang ingin kita ajukan agar kita mendapatkan sesuatu. Kita ingin menyepakati sesuatu agar kegiatan atau ide atau gagasan yang kita ajukan di dalam proposal ini bisa mendapatkan dukungan ataupun izin atau persetujuan serta dana atau bantuan dan seterusnya. Selanjutnya, ya, selain dari proposal, tentunya kita juga harus tahu proposal ini dibuat untuk apa ya. Pastinya proposal ini memiliki tujuan tersendiri. Proposal itu dibuat untuk apa? Nah, yang pertama, tujuan dibuatnya proposal yaitu seperti penjelasan sebelumnya, yaitu untuk mendapatkan dukungan kan. Sehingga untuk proposal ini dibuat untuk mendapatkan sebuah pihak tentang rencana atau rancangan yang akan dilakukan. Selain proposal juga sering dibuat guna untuk permohonan dana atau sponsorship lewat kerjasama dengan pihak lain. Seperti yang kita ketahui kalau waktu kita sekolah dulu masih sering ada kegiatan-kegiatan yang dimintakan proposal untuk mendapatkan bantuan dana dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu contoh proposal yang bisa kita temukan di kehidupan nyata sekarang ini telah kita lalui. Nah, selain penjelasan tentang rincian kegiatan yang akan dilaksanakan, biasanya di dalam proposal juga tertera tentang dana yang akan dibutuhkan dalam pelaksanakannya. Agar apa? Agar kegiatan yang akan kita ajukan itu kan butuh kejelasan. Nah,
untuk membuat suatu kegiatan tentunya kita membutuhkan dana. Nah, untuk itulah kita membutuhkan kejelasan tentang dana yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Jadi secara keseluruhan isi dari proposal itu mesti bisa dimengerti oleh pihak lain yang mau diminta izin, persetujuan serta dana. Jadi artinya proposal ini harus jelas isinya, tidak bisa rumit, jangan sampai isi dari proposal ini susah untuk dimengerti oleh pihak lain. Karena tujuan dari proposal ini agar kita bisa mendapatkan persetujuan untuk terhadap pihak lain untuk mendukung kegiatan atau membantu kegiatan yang kita ajukan berikutnya. Nah, kan seperti yang sebelumnya telah saya sebutkan, yang akan kita bahas hari ini itu proposal kegiatan dan penelitian. Walaupun ada beberapa proposal lainnya, tapi yang akan kita bahas hari ini itu proposal kegiatan dan penelitian. Apa sih perbedaan dari dua jenis proposal ini? Itu proposal kegiatan dan proposal penelitian. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah sebuah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Proposal ini sejatinya dibuat sebelum suatu kegiatan dilaksanakan untuk mendapatkan izin atau juga mencari sponsor acara agar bisa membantu secara finansial ataupun non finansial. Seperti kalau kita ingin melaksanakan kegiatan-kegiatan kampus seperti latihan dasar kepemimpinan, tentunya kita membutuhkan dana. Nah, untuk dana tersebut biasanya dalam itu kita membutuhkan proposal kegiatan kita agar bisa mendapatkan sponsor, agar kita bisa mendapatkan bantuan dari pihak lain yang ingin kita ajukan secara finansial ataupun non finansial. Berikutnya, proposal penelitian. Tadi kan sudah proposal kegiatan. Sekarang proposal penelitian. Nah, proposal penelitian ini itu bedanya, kalau ini adalah salah satu jenis proposal yang penelitian ini diajukan untuk melakukan riset dan penelitian tentang topik seputar ilmu pengetahuan. Jadi proposal penelitian ini biasanya kita gunakan untuk mengajukan penelitian agar bisa mendapatkan persetujuan dari pihak yang ingin kita ajukan. Proposal penelitian ini bisa berupa penelitian pengembangan, penelitian kualitatif, atau penelitian kuantitatif. Nah, berikut ini adalah contoh proposal yang bisa kita lihat seperti apa. Bagian ambil contoh dari proyek proposal Agung Semarang, mana mereka akan melaksanakan kegiatan latihan kepemimpinan. Ini adalah salah satu contoh proposal yang akan diajukan agar bisa mendukung kegiatan latihan dasar kepemimpinan mereka. Nah, dan bagaimana dengan contoh proposal penelitian? Berikut ini adalah contoh proposal penelitian. Nah, seperti yang kita lihat, ini kalau proposal penelitian ini dari judulnya saja sudah berbeda. Seperti yang tertulis, yaitu menganalisis faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam pembelian sepeda motor Honda. Nah, dari sini kan bisa kita temukan atau bisa kita tangkap bahwa proposal penelitian ini selalu menyangkut tentang penelitian apa yang ingin kita teliti, yaitu menyangkut dengan pengetahuan atau akademisi. Tentunya menyangkut seperti mahasiswa seperti kita ini. Itulah dan proposal seperti ini yang akan kita gunakan nantinya sebagai mahasiswa ketika kita akan menempuh jenjang untuk skripsi. Nah, berikut ini adalah contoh proposal penelitian mahasiswa S1 untuk skripsi. Itu agar ia bisa mendapatkan persetujuan untuk penelitiannya. Nah, berikut. Nah, tentunya kalau proposal itu kan untuk dibuat tidak sembarangan agar bisa jelas. Nah, tentunya dalam proposal itu ada yang namanya itu struktur. Nah, struktur ini pun dari proposal kegiatan dan proposal penelitian itu berbeda. Kita akan bahas dari struktur proposal kegiatan. Nah, struktur proposal kegiatan itu seperti apa? Nah, dia terdiri dari beberapa struktur. Itu yang pertama, strukturnya nama kegiatan. Struktur proposal kegiatan yang pertama tentunya adalah judul atau nama kegiatan. Nah, judulnya seperti apa atau nama kegiatannya itu kegiatan apa? Bagian ini dijelaskan secara rinci atau detail, sehingga penerima proposal bisa mengetahui gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan tanpa adanya kesalahpahaman. Jadi
dari awalnya saja kita harus menjelaskan secara jelas. Lalu dilanjutkan dengan pendahuluan. Bagian pendahuluan menampilkan apa alasan kegiatan proposal harus dilaksanakan. Jadi, kita melaksanakan kegiatan ini untuk apa? Tujuannya untuk apa? Dijelaskan juga latar belakangnya, latar belakang melaksanakannya, kegiatan serta apa saja poin-poin pentingnya pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi, kita melaksanakan kegiatan latihan dasar kepemimpinan sebagai contoh untuk mengembangkan karakter mahasiswa, karakter kepemimpinan mahasiswa, seperti itu contohnya. Nah, yang ketiga, tujuan kegiatan. Selanjutnya adalah bagian tujuan kegiatan. Bagian tujuan kegiatan ini menjelaskan apa saja tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut. Tentunya tujuan dari kegiatan itu ada bermacam-macam, ada beberapa. Nah, tujuan juga memiliki fungsi untuk dapat mengarahkan dan memfokuskan aktivitas yang nantinya akan dilaksanakan. Karena tanpa tujuan itu kegiatan ini tidak akan ada kejelasannya, dan tentu pihak yang kita ajukan tidak akan menerima kejelasan dan juga akan bingung, ini kegiatannya tidak jelas, dan tentunya persetujuan mungkin tidak akan tersampaikan. Dan sasaran kegiatan yang kita laksanakan ini seperti apa? Kita memberikan informasi mengenai siapa sasaran dari dilaksanakannya kegiatan tersebut. Kegiatan yang kita laksanakan ini sasarannya seperti apa? Dengan kata lain, dijelaskan kalangan atau kelompok masyarakat mana yang akan menjadi peserta nantinya. Sebagai contoh, yang akan menjadi peserta dari kegiatan ini adalah mahasiswa saja, atau juga kegiatan-kegiatan seperti untuk masyarakat terbuka. Jadi di situ harus dijelaskan. Dan yang kelima, waktu dan tempat pelaksanaan. Berikutnya itu bagian jadwal kegiatan berupa waktu dan tempat pelaksanaan itu harus juga dibagikan secara detail. Hari ini tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa, serta rentang jamnya juga harus dijelaskan agar jelas kegiatan ini akan dilaksanakannya kapan. Dua, tempat kegiatan dilaksanakannya harus disampaikan dengan jelas, karena biasanya tempat itu juga diangkut dengan dana yang akan kita jelaskan di dalam proposal. Berikutnya, yang keenam, susunan acara. Bagian susunan acara atau disebut rundown itu menjelaskan apa saja susunan acara yang akan dilaksanakan pada tersebut. Nah, tiap-tiap acara juga disertakan waktu dan jam pelaksanaannya dari awal hingga akhir acara. Jadi acara yang akan dilaksanakan itu harus ada jadwalnya agar jelas. Jam 7 dimulai dengan makan pagi, lalu dilanjutkan dengan materi seperti itu. Sehingga pihak yang akan kita ajukan proposal ini mengetahui kegiatan bisa memiliki gambaran dari kegiatan akan dilaksanakan ini. Mereka membutuhkan bantuan dua untuk melaksanakan kegiatan ini, karena mendapatkan gambaran dari susunan acara yang ditulis atau diletakkan di dalam proposal itu sendiri. Lalu kepanitiaan. Nah, struktur proposal kegiatan berikutnya adalah susunan kepanitiaan. Yaitu yang ketujuh, bagian ini menyebutkan tentang susunan panitia yang akan bertanggung jawab dalam melaksanakan acara tersebut. Jadi, siapa saja orang-orang yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini, itu harus meliputi nama panitia serta jabatan dan tugas yang diembannya dalam kegiatan yang kita ajukan. Lalu yang ke-8, ini adalah bagian yang penting, yaitu anggaran dana. Proposal kegiatan ini menyertakan bagian anggaran dana agar dana yang kita butuhkan itu jelas. Kita membutuhkan sekitar misalnya 50 juta untuk melaksanakan latihan dasar kepemimpinan. Nah, dalam bagian ini juga dijelaskan kalkulasi anggaran biaya yang dibutuhkan itu untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut seperti apa, berapa banyak estimasi biaya yang diperlukan, dan jadi pertimbangan bagi pihak yang kita ajukan atau sponsor atas donatur atau atas apa yang akan diberikan kepada kita. Nah, yang bagian terakhir tentunya yaitu penutup. Adalah bagian penutup, di mana pada bagian ini menjelaskan mengenai ringkasan kegiatan yang dilakukan. Nah, itu juga digunakan kata-kata persuasif agar proposal ini, kegiatan ini dapat disetujui oleh pihak penerima proposal. Nah, seperti itu. Nah, yang berikutnya akan kita bahas struktur proposal penelitian. Tadi kan proposal kegiatan. Nah, ini proposal penelitian. Untuk kita ketahui bahwa di sini bisa kita temukan ya, perbedaan dari strukturnya saja sudah sangat berbeda antara proposal penelitian dan proposal kegiatan.
Nah, kalau proposal penelitian, yang pertama yaitu halaman judul. Ini judul juga sama ya. Pada proposal penelitian, halaman judul menjadi struktur pertama yang di bagian awal yang menampilkan judul penelitian secara rinci beserta metode yang digunakan. Nah, yang kedua, latar belakang. Selanjutnya adalah latar belakang ya, yang menjelaskan mengenai kejadian, keadaan, atau hal yang melatar belakangi pentingnya melaksanakan suatu penelitian. Jadi latar belakang sampai kita ingin melaksanakan penelitian ini seperti apa, dan tentunya rumusan masalah. Berikutnya itu rumusan masalah, di mana bagian ini merumuskan dan menyebutkan permasalahan yang menjadi topik bahasan. Jadi permasalahan seperti apa yang akan menjadi topik bahasan kita di dalam proposal penelitian ini. Biasanya dibagikan dalam bentuk pertanyaan. Dan yang keempat yaitu batasan masalah. Batasan masalah merupakan struktur pada proposal penelitian yang berfungsi membatasi ruang lingkup dalam penelitian, bisa berupa temanya, wilayah yang diteliti, atau lokasi dan sumber penelitian, agar penelitian tidak melebar ke aspek lain yang tidak menjadi fokus utama. Jadi untuk lokasi penelitian itu harus jelas di dalam proposal. Kita akan melakukan penelitian di mana dan sumber penelitiannya seperti apa. Dan yang kelima, itu tujuan penelitian. Tujuan kita melaksanakan penelitian ini untuk apa? Jadi penelitian menjelaskan apa saja tujuan dilaksanakannya penelitian ini. Tujuan penelitian harus dapat dirumuskan dengan rasional dan persuasif, sehingga membuat penerima proposal menjadi lebih tertarik untuk membacanya. Jadi ketika kita merumuskan tujuan penelitian kita atas dilaksanakannya penelitian kita ini secara rasional dan persuasif, itu membuat mendukung dari meningkatkan probabilitas dari didukungnya atau disetujuinya penelitian kita atau proposal penelitian kita yang kita ajukan. Berikutnya, keenam, itu manfaat penelitian. Tentunya selain tujuan, kita memerlukan yang namanya menjelaskan manfaat dari penelitian ini seperti apa. Nah, manfaat penelitian merupakan bagian yang menjelaskan hasil yang akan diperoleh jika penelitian tersebut dilaksanakan. Jadi ketika kita melaksanakan penelitian ini, manfaat-manfaat apa saja yang akan kita dapatkan. Pada bagian ini, penerima proposal diyakinkan akan manfaat yang diperoleh jika penelitian tersebut dilaksanakan dengan baik dan benar. Yang ketujuh, yaitu landasan teori. Nah, landasan teori ini mengemukakan teori-teori yang menjadi landasan pada penelitian yang akan dilakukannya. Bagikan pula hasil-hasil penelitian sebelumnya yang masih berkaitan dengan rumusan masalah yang bisa dijadikan acuan. Dan yang kedelapan, metode. Nah, metode penelitian ini juga adalah bagian yang paling penting, di mana dijelaskan bagian metode penelitian mengenai langkah-langkah. Nah, seperti apa kita akan melakukan penelitian ini? Metode yang digunakan di dalam penelitian ini seperti apa? Nah, biasanya hal ini meliputi metode secara detail dari mulai pengambilan data, pengolahan data, hingga penyelesaian masalah. Dan yang kesembilan yaitu kerangka penelitian laporan. Struktur kerangka penulisan laporan memberikan gambaran mengenai apa saja poin-poin yang akan dibahas pada penelitian nantinya. Jelaskan juga aspek apa saja yang menjadi dasar penelitian dari bagian awal hingga bagian akhir laporan. Kedua dan terakhir dari struktur proposal penelitian itu daftar pustaka. Daftar pustaka menjelaskan apa saja sumber rujukan dan referensi yang digunakan dalam penelitian. Jadi sumber-sumber yang kita gunakan untuk melakukan penelitian ini, misalnya berupa buku, jurnal, kutipan, artikel di koran atau internet, itu harus dijelaskan atau ditulis juga di dalam proposal ini. Serta penelitian lain juga tata cara penulisan daftar pustaka itu juga harus diperhatikan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan dan membuat orang yang kita ajukan proposal ini tidak mendukung proposal penelitian kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir, itu implementasi proposal itu seperti apa. Nah, kalau kita bicara soal proposal kegiatan, tentunya seperti yang telah dijelaskan di struktur tadi, yaitu yang pertama kita harus membuat judul proposal. Lalu kita lanjutkan dengan pendahuluannya seperti apa, dan isi proposal kegiatan itu sesuai dengan struktur tadi, dan dilanjutkan dengan penutup agar proposal ini menjadi jelas dan terstruktur dan bisa diterima oleh pihak yang kita ajukan. Kalau proposal penelitian itu
seperti struktur juga, berdasarkan struktur kita harus membuat kerangka proposalnya dulu, lalu membuat draft proposal agar di mana di draft proposal ini kita menguraikan isi proposal secara urut, detail, dan berbobot. Di mana kita harus menggunakan bahasa yang simple dan tidak bertele-tele, jadi tidak berbelit. Mana kita harus membuat draft proposal sesuai urutan per bab hingga selesai. Lalu dilanjutkan dengan finalisasi proposal, yaitu bagian yang terakhir. Mana sebenarnya kita sudah membuat proposal yang sesuai dengan format penulisan yang ada di buku panduan. Namun alangkah baiknya bagi kita sebelum kita kirimkan proposal itu terlebih dahulu untuk melakukan pengecekan ulang dari awal hingga akhir. Jika ada kesalahan dalam proposal itu bisa kita perbaiki. Sehingga ini adalah bagian penting untuk mengecek kembali proposal yang telah kita buat. Nah, kesimpulannya dari proposal ini apa sih? Dari presentasi proposal yang telah kita bahas hari ini. Nah, menurut saya proposal memiliki satu tujuan utama. Hanya proposal dengan jenis proposal jenis apapun, yaitu memiliki satu tujuan utama yang penting, yaitu untuk membahas hal-hal yang diajukan itu seperti apa agar dapat memperoleh kesepakatan antara kita sebagai pihak pengaju dan pihak yang diajukan itu percaya terhadap hal yang kita ajukan sehingga mereka sepakat dengan apa yang kita ajukan. Mungkin itu saja. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih. Salam literasi. Mantap. Oke. Terima kasih Muhammad Mahmud ya. Mem kadang kala lupa Muhammad Mahmud. Ya udah, oke. Muhammad Kadang, terima kasih ya. Kau sudah mempresentasikan panjang lebar, bahkan lebih panjang dari yang Mem jelaskan malahan ya. Jadi sekali lagi terima kasih Muhammad. Ya, salam sehat selalu ya. Oke. Luar biasa.